Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Maulidia. Saya mewakili kelompok 4 statistika kelas manajemen 20H akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu menginterpretasi output uji regresi sederhana menggunakan SPSS. Judul dari penelitian kami yaitu pengaruh harga saham Unilever terhadap volume transaksi saham Unilever. Nah, data kami ini menggunakan data sekunder yang kami dapat dari data saham PT Unilever selama 30 hari. Untuk tujuannya sendiri yaitu menganalisis regresi linear sederhana yang digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terkait. Dasar pengambilan keputusannya sendiri mengambil keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal. Yang pertama, membandingkan nilai signifikasi dengan nilai alfa. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang pertama ada metode enter. Dapat kita lihat pada tabel variables enter. Pada tabel tersebut menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Nah, dalam hal ini dapat kita ketahui variabel harga saham sebagai variabel independen sedangkan volume saham sebagai dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Yang kedua ada persamaan regresi linear sederhana dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Pada tabel coefficient di kolom B di understand this coefficient yang hasilnya diketahui nilai konstan sebesar minus 1,976E6, sedangkan nilai kualitas pelayanan atau koefisien regresi sebesar 304,139, sehingga dapat kita ketahui bahwa Y sama dengan A plus BX, A-nya adalah minus 1,976E6 ditambah BX-nya 304,139X. Dari persamaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, konstanta sebesar minus 1,976E6 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel minat beli adalah sebesar minus 1,976E6. Dan yang kedua, koefisien regresi X sebesar 304,139 menyatakan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel harga saham, maka nilai volume saham akan bertambah sebesar 304,139. Koefisien regresi tersebut bernilai positif. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Yang ketiga ada uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, membandingkan nilai signifikan V-value dengan nilai alfa. Dapat kita lihat pada tabel ANOVA bahwa nilai signifikannya sebesar 2051 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,163 lebih besar dari nilai alfanya sendiri. Maka dapat dikatakan tidak ada pengaruh antara variabel harga saham terhadap variabel volume saham. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Berdasarkan nilai T-nya sendiri, diketahui nilai T hitung sebesar 1,1432 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga saham berpengaruh terhadap variabel volume saham. Yang keempat, menganalisis koefisien korelasi. Dapat kita lihat pada tabel model Sumari bahwa besarnya nilai korelasi atau nilai hubungan yaitu sebesar 0,261, yang berarti besarnya kekuatan korelasi bersifat positif lemah. Dan yang kelima ada menganalisis koefisien determinasi.
nilai R square-nya sendiri sebesar 0,068, yang artinya pengaruh harga saham terhadap volume saham sebesar 6,8%, sedangkan sisanya sebesar 63,2% volume saham dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun salah dalam penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.